Selamat datang di panduan komprehensif tentang Autism Spectrum Disorder. Saya akan memandu Anda memahami ISD secara mendalam, mulai dari definisi, penyebab, hingga cara mendukung individu dengan kondisi ini. Autism Spectrum Disorder adalah kondisi neurobiologis kompleks yang memengaruhi cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku. Gejala biasanya muncul dalam 2 tahun pertama kehidupan, memengaruhi komunikasi, respons emosi, dan kemampuan mengikuti norma sosial. Sebelumnya, autisme diklasifikasikan terpisah, sindrom Asperger, PDNOS. Kini DSM-5 menggabungkannya menjadi Autism Spectrum Disorder. Perubahan ini menekankan bahwa autisme bukanlah kondisi kaku, melainkan spektrum luas dengan profil unik setiap individu. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition, or DSM-5, introduces 3 distinct levels of severity for autism spectrum disorder. These levels are not just arbitrary classifications. They are based on the intensity of support an individual requires to navigate daily life and reach their full potential. Understanding these levels is crucial for tailoring interventions and support systems effectively. These levels are defined as follows. Level 1 indicates that the individual requires support. Level 2 signifies a need for substantial support, suggesting more intensive interventions. And finally, Level 3 denotes that the individual needs very substantial support, implying a significant impact on daily functioning and a high level of assistance required. At Level 1, individuals are often able to speak in full, grammatically correct sentences. However, they frequently encounter difficulties in sustaining reciprocal, two-way conversations. The give and take that characterizes typical dialogue may be challenging for them. Furthermore, while they may express a desire to form friendships, their attempts at initiating and maintaining these relationships can sometimes feel awkward or ultimately prove unsuccessful. Repetitive behaviors, such as hand flapping, rocking, or fixations on specific objects, can be present and may interfere with their ability to engage in everyday activities. It can also be difficult for them to shift their attention away from their intensely focused interests, leading to potential challenges in adapting to new situations or instructions. Moving to Level 2, we observe more pronounced deficits in both verbal and nonverbal communication skills. Individuals at this level may have limited initiation of social interactions, and their responses to social overtures from others may be noticeably reduced. They might struggle to understand social cues and nuances, making it harder to connect with peers. Restricted interests and repetitive behaviors become significantly more conspicuous at this level. These behaviors may be more intense and frequent, potentially causing greater disruption to daily routines. Moreover, individuals at Level 2 often experience heightened stress levels when their preferred interests or established routines are disrupted or challenged. Finally, at Level 3, we see severe impairments in overall daily functioning. Individuals at this level exhibit very limited initiation of social interactions, and their verbal communication skills may be extremely restricted. They often require significant assistance with basic self-care tasks and may have difficulty understanding even simple instructions. Preoccupations with specific objects or topics, as well as rigid adherence to rituals, can be extremely disruptive to their ability to participate in daily activities. They find it exceedingly difficult to cope with changes in their environment or to shift their focus away from their fixated interests, often leading to significant distress and behavioral challenges. Understanding ASD holistically requires recognizing that each individual, regardless of their level of support needs, possesses a unique combination of strengths and challenges. It's about seeing the whole person, not just the diagnosis. Therefore, it is of paramount importance to focus on their inherent abilities and talents, rather than solely dwelling on their deficits or areas of difficulty. This strengths-based approach allows for the development of support strategies that are not only effective, but also empowering, fostering independence and self-esteem. Etiologi ASD atau penyebab autisme bersifat multifaktorial dan kompleks. Ini berarti bahwa tidak ada satu penyebab tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Interaksi rumit ini melibatkan faktor genetik yang diwariskan dari orang tua dan faktor lingkungan yang mencakup berbagai pengaruh eksternal selama perkembangan.
Memahami interaksi ini adalah kunci untuk membuka misteri autisme. Tidak ada satu penyebab tunggal yang dapat menjelaskan semua kasus autisme. Autisme adalah spektrum kondisi dan setiap individu memiliki profil unik dari faktor-faktor yang berkontribusi. Mari kita pahami faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan risiko autisme dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Kita akan menjelajahi peran gen, lingkungan, dan perkembangan otak. Penelitian ekstensif menunjukkan bahwa ASD memiliki komponen genetik yang kuat. Studi pada keluarga dan kembar telah mengungkapkan bahwa sebagian besar risiko autisme berasal dari variasi genetik yang diwarisi atau muncul secara spontan. Meta-analisis yang menggabungkan data dari banyak penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60 hingga 90% risiko autisme berasal dari genom individu. Ini berarti bahwa gen memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan kerentanan seseorang terhadap autisme. Jika orang tua membawa perubahan gen yang terkait dengan autisme, ini dapat diturunkan kepada anak mereka. Penting untuk dicatat bahwa orang tua mungkin tidak menunjukkan gejala autisme itu sendiri, tetapi mereka masih dapat membawa gen yang meningkatkan risiko pada anak mereka. Ini dikenal sebagai pewarisan genetik dan merupakan salah satu cara utama gen berkontribusi pada autisme. Ribuan gen memengaruhi perkembangan otak dan banyak di antaranya telah dikaitkan dengan autisme. Individu autistik mungkin membawa varian genetik yang lebih tinggi daripada rata-rata, yang meningkatkan risiko mereka mengembangkan kondisi tersebut. Varian genetik ini dapat memengaruhi berbagai aspek perkembangan otak termasuk pembentukan sinapsis, migrasi neuron, dan komunikasi antar wilayah otak. Faktor lingkungan dapat memengaruhi perkembangan otak selama kehamilan dan usia orang tua yang lebih tua, terutama ayah, dikaitkan dengan sedikit peningkatan risiko. Hal ini mungkin disebabkan oleh akumulasi mutasi genetik pada sperma seiring bertambahnya usia pria. Infeksi maternal selama kehamilan, paparan polusi udara, obesitas, diabetes, dan penggunaan obat-obatan tertentu selama kehamilan dapat meningkatkan risiko autisme pada anak. Faktor-faktor ini dapat mengganggu perkembangan otak yang normal dan menyebabkan perubahan yang meningkatkan kerentanan terhadap autisme. Faktor perinatal yang terjadi selama proses kelahiran juga dapat berperan dalam risiko autisme. Faktor-faktor ini kelahiran prematur, berat lahir rendah, dan komplikasi persalinan yang menyebabkan kekurangan oksigen pada bayi. Kekurangan oksigen khususnya dapat merusak otak yang sedang berkembang dan meningkatkan risiko autisme. Faktor postnatal yang terjadi setelah kelahiran juga dapat memengaruhi perkembangan otak dan risiko autisme. Faktor-faktor ini termasuk infeksi pernapasan, paparan toksin lingkungan, dan stresor awal kehidupan. Paparan timbal atau merkuri misalnya dapat merusak otak yang sedang berkembang dan meningkatkan risiko autisme. Penting untuk diingat bahwa faktor risiko bukanlah penyebab langsung autisme. Paparan faktor risiko tidak menjamin perkembangan ASD. Banyak anak terpapar faktor risiko ini dan tidak mengembangkan autisme. Sebaliknya, autisme kemungkinan besar merupakan hasil dari interaksi kompleks antara gen dan lingkungan. ASD adalah gangguan neurobiologis yang melibatkan disfungsi sistem saraf pusat, terutama gangguan konektivitas otak. Penelitian pencitraan otak telah menunjukkan bahwa individu dengan autisme seringkali memiliki perbedaan dalam struktur dan fungsi otak mereka, terutama di area yang terlibat dalam komunikasi sosial, interaksi, dan perilaku. Banyak faktor risiko yang terkait dengan autisme memengaruhi perkembangan otak awal. Ada jendela kritis selama masa kanak-kanak ketika otak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, tetapi juga sangat responsif terhadap intervensi. Intervensi dini, seperti terapi perilaku dan terapi wicara, dapat membantu anak-anak dengan autisme mengembangkan keterampilan dan mencapai tipe penuh mereka. Mari kita atasi mitos yang paling persisten dan meresahkan, hubungan yang tidak benar antara vaksin dan autisme. Mitos ini telah menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran yang tidak perlu di kalangan orang tua dan masyarakat luas. Penting bagi kita untuk membahasnya secara langsung dan memberikan informasi yang akurat berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Dekade penelitian ilmiah yang ketat dan komprehensif secara konsisten mengkonfirmasi bahwa vaksin tidak menyebabkan autisme. Studi-studi ini telah dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti independen di seluruh dunia menggunakan metodologi yang ketat dan melibatkan ribuan peserta. Hasilnya selalu sama.
Tidak ada hubungan sebab akibat antara vaksin dan perkembangan autisme. CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dan organisasi kesehatan terkemuka lainnya di seluruh dunia menyatakan bahwa studi terus menunjukkan vaksin tidak terkait dengan ISD atau gangguan spektrum autisme. Mereka terus memantau data dan melakukan penelitian untuk memastikan keamanan dan efektivitas vaksin. Informasi ini tersedia untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mempelajari lebih lanjut. Vaksin memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak kita dari penyakit serius yang mengancam jiwa, seperti campak, gondong, rubella, dan polio. Penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius, cacat permanen, dan bahkan kematian. Vaksin adalah cara yang aman dan efektif untuk mencegah penyakit-penyakit ini dan melindungi kesehatan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif tentang ISD adalah kunci untuk merancang intervensi yang efektif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu-individu di spektrum autisme. Dengan memahami kekuatan dan tantangan unik yang dihadapi oleh setiap individu, kita dapat memberikan dukungan yang tepat dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Penelitian yang ekstensif menunjukkan bahwa akses ke layanan dan dukungan sejak dini dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang individu dengan autisme. Intervensi dini dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kognitif, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang tepat dan dukungan yang memadai, kita dapat mengoptimalkan potensi setiap individu dalam spektrum autisme, memungkinkan mereka untuk berkembang dan berkontribusi secara bermakna kepada masyarakat. Setiap orang memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan, dan kita harus menciptakan lingkungan di mana mereka dapat bersinar. Ingatlah selalu, setiap individu autistik memiliki kekuatan dan bakat unik. Fokuslah pada kemampuan mereka, berikan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka, dan saksikan mereka berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mari kita rayakan perbedaan dan menciptakan dunia yang lebih inklusif dan menerima. Terima kasih telah menonton video ini. Mari bersama-sama terus memahami, mendukung, dan mengoptimalkan potensi individu-individu di spektrum autisme. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan inklusif bagi semua.